2006 saya dirikan Museum Batik Oh, itu. sejak 2006 2006. Kemudian kita bersama-sama Yayasan Kadin Pusat bagaimana menggolkan supaya batik diakui sebagai warisan budaya tak benda ya. oleh UNESCO dan berhasil. Ya. Dan bersamaan dengan itu ada satu penghargaan yang orang tidak banyak tahu. Apa itu, Bahwa Bapak? Museum Batik kita itu mendapat penghargaan Best Practices oleh UNESCO dalam pelestarian budaya batik. Nah, kami memberikan pelajaran batik pada semua anak mulai TK, SD, SMP, SMA dan memberikan kurikulum tambahan namanya muatan lokal, mulok. Mulok. Mulok ya. Dan di situ nanti semua gurunya itu di sekolah itu kita ajarin, kemudian dia ngajarin pada muridnya. Nah, itu sehingga itu jadi bagus dan akhirnya kita katakan kita harus punya museum dan alhamdulillah ada bangunan bekas pemuda kita dibuat tahun 1906 itu kita buat menjadi museum batik dan diresmikan oleh Bapak Presiden SBY. Hal lain yang kita lakukan, jadi setelah itu 2007 kita mengadakan event. Kalau tahun ganjil, eventnya Pekan Batik Internasional. Kalau tahun genap, Pekan Batik Nusantara. Jadi pertama Pak Yusuf Kalla yang meresmikan. Kemudian saat ini Pekan Batik Nusantara, insya Allah tanggal 2 sampai tanggal 7 di Pekalongan. 2 Oktober ini ya, karena Batik Day ya. Pas dari batik. Nah, kami sedang membuat terobosan bagaimana supaya batik ini menarik. Kemudian kami mencoba sekarang ini membuat labeling. Akan di launching. Jadi orang biar tahu mana batik, mana yang print. Labelnya itu nanti ada batik tulis, batik cap, dan batik campur tulis dan cap. Tahun lalu memang agak istimewa karena yang datang Ibu Negara bersama dengan Batik Summit itu kita adakan juga misalnya waktu tahun lalu dengan batik di payung, 1000 payung. Semua payungnya kita bawa 1000 pembatik, kita membatik, di payung itu. Wow. Sekarang masih ada itu, sangat indah. Kalau sekarang batik yang kita munculkan 1000 lampion. Jadi lampionnya kita kasih batik, kemudian kita munculkan. Dan sekarang arah kita juga bagaimana batik untuk non busana. Jadi kita mulai melangkah ke interior yang profesional tapi kita mau coba. Dan sekarang kita juga kemarin kita mulai bagaimana cap stem untuk batik itu kita buat menjadi souvenir. Dan ternyata kemarin juara Jawa Tengah. Batik TV ya, Bapak? Itu di launch sudah ya? Ya, jadi gini. Mungkin bisa diceritakan sedikit tentang. Memang setelah melihat bahwa kami susah menembus nasional, kemudian kita ingin coba dari kita untuk kita oleh kita. Maka kita membuat TV LPL, LPPL ya. Itu tahun lalu kita adakan, tapi izinnya kan susah. Lah baru sekarang sudah dapat izin. Kita sudah berfrekuensi, tetapi secara formal menunggu izin dari Pak Menteri. Dan itu kita sebutnya Batik TV karena memang niat kita untuk mengekspos batik cukup besar. Nah, tujuan kami sekarang melons label batik itu supaya orang tahu menghargai bahwa batik itu karya seni. Kita juga akan membuat penghargaan kepada teman-teman yang batiknya green batik, tidak membuat lingkungan rusak. Tapi juga kita akan mungkin menstandarkan siapa sih pembatik yang bagus, sehingga nanti kalau dia membuat batik di bawah ditulis bahwa ini karya itu. Maksud kami membuat labeling ini supaya recognition juga. Itu dia ada kenaikan harga, kemudian memperbaiki kesejahteraan buruhnya. Jangan sampai sekarang ini kan batik senimannya itu nggak menikmati. Yang menikmati pedagangnya, ini yang saya berontak. Jadi itu akan kita lakukan. Mudah-mudahan dengan labeling ini walaupun hanya lokal dulu, kemudian kita akan kawal, kemudian nanti kan kita juga standarisasi. Kami juga kemarin juga sudah dibantu BNSP untuk standarisasi. Mudah-mudahan nanti akan ada kriteria siapa pembatik canggih yang nanti karyanya boleh ditulis dan dia mendapatkan tambahan. Kira-kira pemikirannya seperti itu, Sinta. Jadi itu mungkin saya senang sekali. Saya ingin nanti pembatik dapat penghargaan, yang menggarap menyelesaikan dapat penghargaan, jadi akan ditulis. Kemudian pengusahanya yang komitmen menjaga juga tentu akan kita dapat penghargaan.